Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di Al-Quran surah Ali Imran. Pekan yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-14. Pada bagian yang pertama, menjelaskan fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Allah telah takdirkan untuk manusia ada di dalam hatinya kecintaan. Di ayat 14 Allah menyebutkan kecintaan kepada wanita. Dan kita sudah kaji pernyataannya Rasulullah SAW tentang sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang sholihah dan cantik. Kalau cantik relatif bapak-bapak ya. Nah, tergantung cara pandangnya. Selanjutnya kita akan kaji kecintaan yang kedua yang telah Allah takdirkan ada pada hati manusia adalah wal banina, kecintaan kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, kemudian Allah takdirkan terjadi pernikahan. Di antara yang diharapkan setelah pernikahan itu adalah Allah mengaruniakan kepada keduanya putra. Tetapi sebagaimana rizki-rizki lain yang Allah berikan kepada manusia, anak juga merupakan rizki minallah. Rizki yang telah Allah tetapkan akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga tiap-tiap orang itu mengelola hati untuk ridho, untuk rela hati atas anugerah berupa anak atau keturunan. Tetapi takdir Allah juga menghendaki ada yang tidak Allah berikan keturunan. Ini tentu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik semua itu. Bagi yang oleh Allah ditakdirkan memiliki keturunan, maka orang tersebut harus berupaya
untuk mengelola keturunannya agar yang tadinya sebagai zuyina, sebagai perhiasan, bisa meningkat menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Jangan sampai anak yang oleh Allah dianugerahkan sebagai perhiasan kemudian berubah menjadi fitnah. Fitnah itu menjadi penghalang antara orang tuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika belum dikarunia anak menjadi orang yang sangat taat kepada Allah. Begitu dikarunia anak mulai sedikit demi sedikit menjauhi Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya lebih besar kepada anak dibandingkan kepada Allah. Maka kita bisa belajar dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam yang lama tidak dikarunia anak sampai usia lanjut. Kemudian Allah karuniai anak yang diberi nama Nabi Ismail. Allah uji Nabi Ibrahim kecintaannya kepada Nabi Ismail dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar mana? Dengan diperintahkan untuk membawa Nabi Ismail beserta ibundanya untuk tinggal di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Informasinya bisa kita baca di Al-Quran Surah Ibrahim, Bapak dan Ibu. Pada ayat yang ke 37 ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku meninggalkan min dzurriyyati di antara keturunanku biwadin di lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada pepohonannya. Ciri di tempat itu ada air, biasanya ada pohon. Kalau tidak ada pohon satupun berarti di tempat itu tidak ada air. Kalau tidak ada air maka untuk tinggal di tempat itu perkara yang sangat susah. Tetapi apakah yang seperti ini membuat Nabi Ibrahim berat? Tidak. Nabi Ibrahim melaksanakannya, bahkan dengan sempurna. Dulu sudah kita kaji tafsirnya di Al-Quran Surah Al-Baqarah pada juz yang pertama. Allah menceritakan tentang ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia menyempurnakannya. Di antara ujiannya adalah ini. Ini Nabi Ibrahim menunjukkan kecintaannya kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada putranya. Ini langkah pertama agar anak tetap menjadi perhiasan, anak menjadi qurrata ayun. Kecintaannya di dalam hati kita tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, mengelola anak agar menjadi qurrata ayun. Sekarang ini kan lagi marak seminar-seminar, workshop, pelatihan-pelatihan parenting. Parenting, kemarin ada yang tanya, parenting apa Pak? Parenting itu menjadi orang tua, mendidik anak, bagaimana orang tua mampu mendidik anak dengan baik dan benar. Ada teladan terbaik Bapak Ibu, yang sudah Quran sodorkan kepada kita. Kalau kita praktikkan ini pasti terbaik. Karena Al-Quran adalah khairul kalam. Sebaik-baik ucapan. Kalamullah adalah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala. Parenting yang Allah sodorkan dalam Al-Quran adalah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Inilah yang terbaik. Langkah yang dilakukan oleh Luqman sebelum dia mendidik anaknya, dia membekali dirinya dengan dua hal.
Jadi orang tua kalau ingin parenting yang sukses, maka bekali diri dengan dua hal. Ayat 12 dari Al-Quran surah Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Jadi orang tua harus membekali diri dengan hikmah, dengan pengetahuan. Di Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah akan berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Supaya kita termasuk yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hikmah, maka kita harus datang kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik hikmah, kita datang untuk meminta. Selain meminta, kita menempuh upaya-upaya ikhtiari, upaya-upaya iktisabi. Kita harus mencarinya. Imam Syafi'i menyampaikan yang namanya ilmu, Bapak Ibu, tidak akan kita dapatkan kecuali dengan 6 langkah. Lang tanalal ilma illa bisittatin. Saumbika antafsiliha bayanin. Ilmu tidak akan pernah sampai kecuali dengan 6 langkah, 6 hal. Pasti aku akan beritahukan kepadamu penjelasannya, kata Imam Syafi'i. Ini bisa dibaca dalam kitab Diwannya, yang isinya kata-kata mutiara beliau. Apa saja 6 hal itu? Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Jadi kita orang tua harus cerdas. Cerdas apanya? Yang pertama tentu cerdas intelijensinya. Dan intelijensi ini bisa dilatih dengan membaca, dengan menghafal, dengan mengingat, dengan berlatih. Biasanya istilah populernya IQ, intelligence question. Ini bisa dilatih. Yang kedua, cerdas apanya? Cerdas emosinya. Emotional question. Berlatih untuk mengendalikan perasaan. Kita kadang memahami emosi itu berarti wong sing jengkelan. Wong emosinan itu. Iya, padahal emosional itu segala macam perasaan. Maka orang tua harus jadi orang yang stabil perasaannya. Jengkel ya terkendali, senang ya terkendali, takut ya terkendali, tidak meledak-ledak. Karena Bapak dan Ibu, kadang orang tua nawetunya ngandani anak. Tapi yang terjadi bukan ngandani, nganyami. Kok bisa? Karena pemilihan nadanya kurang tepat. Dulu ketika sekolah kita kan belajar not. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lah kadang-kadang pengennya do yang pertama tapi keluarnya do yang terakhir yang ada titiknya. Jadi anak perasaannya, Bapak kok ngamuk saja ya. Padahal nadanya salah pilih. Sehingga yang ditangkap adalah kemarahan. Ini perlu dilatih kecerdasannya. Kemudian yang ketiga, spiritual question. Kecerdasan untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sering orang keliru di dalam menyampaikan, Bapak Ibu, mari kita sebentar mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sebentar. Masa mendekatkan diri kepada Allah sebentar? Bapak Ibu, mari setiap saat kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika hati itu bisa dihadirkan untuk merasakan kehadiran Allah setiap saat, setiap waktu, di tempat manapun, every time, everywhere, dimanapun berada, kita akan jadi orang yang terjaga karena dimanapun kita merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kembali yang sering kami sampaikan, Al-Quran surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kecerdasan spiritualnya terjaga. Ini zakaun. Yang kedua, ilmu tidak akan kita dapatkan Bapak Ibu kecuali wahirsun. Ada semangat, ada kerakusan. Kita tidak boleh rakus
dalam urusan harta, tetapi kita boleh rakus dalam urusan ilmu, dalam urusan ibadah. Maka kalau Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk belajar di Kota Tegal ini, mau ikut pengajian, Senin dari Senin ada. Tinggal tulis saja di status WA, minta info tentang jadwal kajian. Insya Allah teman-teman panjenengan akan memberikan rekomendasi. Yang ba'da maghrib sampai isya kayaknya ada. Senin sampai Senin lagi. Kalau yang ba'da subuh juga ada. Senin sampai Senin ada kajian. Kajian ya, bukan gajian. Beda. Kalau gajian sebulan sekali. Kalau kajian bisa tiap hari. Tapi kalau yang bayarannya tiap hari juga ada. Kajian yang ada diselenggarakan habis asar ada. Tapi biasanya ini ibu-ibu. Habis duhur juga biasanya ibu-ibu. Kemudian habis isya biasanya bapak-bapak. Kajiannya yang pindah-pindah tempat. Artinya kalau kita mau datang untuk mencari ilmu dengan membawa hirsun, kerakusan, kesemangatan, insya Allah kita akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal alatnya dibawa. Karena ilmu itu diikat dengan dua cara. Satu dengan tulisan, yang kedua dengan hafalan. Tidak sempat nulis Pak, karena kecepatan pematerinya titip HP di depan. Izin Ustaz untuk direkam. Nanti pulang disalin. Kalau waktunya longgar, dicatat. Sekian bulan, sekian tahun, catatannya bisa dibukukan. Ditulis dengan editornya. Materi kajian isinya bunga rampe. Itu bisa menjadi wakaf. Jenengannya wafat, bukunya masih ada. Kalau Allah takdirkan, bisa jadi jalan rezeki, Pak. Diterbitkan, dibaca orang untuk ngisi pengajian, untuk ngisi kultum, untuk ngisi khutbah Jumat, bisa jadi jalan rezeki. Nah, itu yang kedua, hirsun. Kemudian yang ketiga, ilmu tidak akan didapatkan, kata Imam Syafi'i, kecuali wajtihadun, ada kesungguhan. Lah kita kadang-kadang itu bahasa mundune rog-rog asem. Tahu rog-rog asem apa Ibu? Hah? Demenyar. Demennya area sih anyar. Rog-rog asem itu kalau pertama derog itu kan brol. Suwe-suwe lawas. Iya kan suwe-suwe lawas Bapak. Begitu disemangati ngaji. Pekan kedua mulai kayong suwe-suwe kan ya. Meritili. Disinilah butuh wajtihadun, kesungguhan. Sama dengan ngapali. Apakah ngapali Quran, apa ngapali natum jurmiyah, apa ngapali natum imriti, apa ngapali natum alfiyah, itu butuh ijtihadun, kesungguhan. Kalau kita belajar dari Ibunda Hajar, dia naik ke Bukit Sofa, turun lagi, naik ke Bukit Marwa, dari Marwa turun lagi ke Bukit Sofa. Berapa kali Bapak Ibu? 7 kali. Jadi kita minimal 7 kali harus jatuh bangun kalau ingin sukses. Kadang-kadang ngapali nembe ping loro. Angel, ora apal-apal, tutup Qur'annya angel, sadaqallahul adzim wis. Ngasuke, lah angel kayong pasrah bela wis. Karena apa? Sudah menyerah. Terus meyakini dirinya tidak mampu. Ini kan keliru. Meyakini dirinya tidak mampu itu keliru, Bapak Ibu. Terus ngomong dewek. Kayong pikirannya jendel ya. Soro sa kaya wong-wong sa ikhlasnya kan begitu. Wis tua. Harus wajtihadun. Harus bersungguh-sungguh. Bolak-balik. Iya. Wong yang menemukan listrik Thomas Alva Edison itu kan berkali-kali. Tapi ketika ditanya apakah Anda gagal? Tidak. Aku berhasil
menemukan benda-benda yang bersifat isolator. Jadi kalau kita belajar gagal, kita bilang aku berhasil menemukan sebab-sebab kegagalan. Wajtihadun. Yang keempat, ilmu akan bisa kita dapatkan kata Imam Syafi'i jika wabulghotun, membawa bekal Bapak Ibu. Ya, membawa bekal. Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari Al-Amin ke sini kan berkendara. Itu kan bekal. Tidak mungkin bisa berjalan kalau kendaraannya tidak diberi bensin. Memang masih ada. Udah tidak ada bensin. Nah, yang itu. BBM ya, bahan bakar minyak. Diberi BBM. Ini kan perlu modal. Kita mengirim anak ke sekolah, ya perlu modal. Kita mengirim anak ke pesantren, ya perlu modal. Bulgoh, dibutuhkan modal. Kemudian yang kelima, wasubatu ustazi. Ilmu akan kita dapatkan kalau kita mau mulazamah dengan para guru. Jadi jangan, saya tak belajar, tidak usah ada gurunya, tak otodidak. Ada ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan dengan otodidak. Harus ada yang ngajari. Seorang anak yang belum pernah kenal huruf hijaiyah, belum pernah kenal huruf Latin, belum pernah kenal angka Romawi, dikasih. Yang tidak bunyi. Didelengdok bolak-balik, tutup lagi. Karena apa? Perlu diajari. Nah, setelah diajari huruf hijaiyah, diajari cara bacanya. Setelah diajari cara bacanya, diajari kaidah bacaannya. Nah, setelah itu ditingkatkan kedudukan kalimat-kalimatnya. Sehingga tahu, oh ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, ini huruf. Kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca dhamma. Bisa. Itu harus ada yang ngajari. Maka semakin sering ketemu dengan guru, peluang mendapatkan ilmu semakin besar. Wasuhbatu ustazi. Kemudian yang keenam, ilmu akan didapatkan watulu zamanin. Panjangnya waktu. Kadang kita pengennya kayak makan sambal, Bapak Ibu. Begitu nempel langsung pedes. Peldes, nempel, pedes. Lihat orang, Masya Allah, baca kitab tanpa harokatnya, penak nemen ya. Kita kok keder kan gitu kan. Tanya, Ustadz ngajinya berapa lama? Tahunan Pak. Tidak mungkin sehari langsung bisa. Ya tahunan. Ya. Iya, nulis Arab cepet tanpa lihat teks. Ditanya ngajinya berapa lama? Lama. Dulu ketika ngaji ya sama. Kalau belajar nulis Arab itu yang capek lehernya Pak. Tengklak, tengkluk, tengklak, tengkluk, tengklak, tengkluk. Karena apa? Nurun. Tapi begitu sudah Allah berikan hikmah, bisa. Itu prosesnya lama, tulu zamanin. Maka Bapak dan Ibu yang masih punya anak-anak belajar, yang masih punya cucu, yuk semangati mereka untuk belajar. Agar dunianya mereka bisa hasanah, akhiratnya juga mereka bisa hasanah. Kita semangati. Ketika mereka ngeluh, angel Pak, ilmu itu harus wajtihadun, sungguh-sungguh. Suwe ya Pak, nyong mondok orang lulus-lulus, watulu zamanin. Butuh waktu yang panjang. Kami merasakan belajar itu panjang, Bapak Ibu. Sejak madrasah ibtidaiyah, umur 7 tahun, sampai kelas 6, umur 12. Paginya sekolah di madrasah, sorenya ngaji di musola. Ngajinya habis asar sampai maghrib, habis maghrib sampai isya, habis isya sampai jam 10 malam. Bedanya kami tidak nginep aja, pulang. Karena memang musolanya tidak untuk nginep. Gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau udah malam ya nginep di situ. Sanawiyah lanjut lagi, SMA lanjut lagi, kemudian lanjut lagi kuliah itu kan tentang waktunya panjang. Kalau dihitung ya
hampir 16-17 tahun untuk belajar. Jadi kalau Bapak Ibu baru belajar setahun terus suwe nemen ya, orang lihat apa-apa, ya kurang 15 tahun lagi, kurang 16 tahun lagi. Itu kalau disemangati, insya Allah Allah berikan hikmah. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua, setelah membekali dengan diri dengan hikmah, yang kedua, bekali diri dengan rasa syukur. Aniskur lillah. Luqman itu oleh Allah diberikan hikmah dan diberikan rasa syukur. Karena apa Bapak Ibu? Rasa syukur itu membuat hati lapang, membuat pikiran tenang. Maka Rasulullah menyampaikan, lihatlah orang-orang yang berada di bawah. Unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang-orang yang berada di atasmu. Aja seneng dengak, mari gulune pegel. Pengang ya. Kecuali nyengget pelem apa nyengget kersem ya boleh dengak. Urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Dulu ketika kami mengikuti kuliah pasca sarjana, berangkat pulang pergi naik kereta. Sering ketemu seorang bapak, ngobrol saya tanya, "Bapak dari mana?" "Dari daerah Brebes Selatan." Saya tanya, "S2 apa S3, Pak?" "S1, Mas." "Usia pinten, Pak?" 59. Masya Allah, la quwata illa billah, Bapak Ibu. Terus saya memancing dengan pertanyaan, "Berarti tahun depan pensiun, Pak?" "Iya." "Kenapa Bapak masih kuliah?" Jawabannya membuat hati saya bergetar. "Mas, kuliah tidak ada hubungannya dengan pensiun atau tidak. Kuliah hubungannya adalah dengan tolabul ilmi." Kemudian dia membacakan satu hadis. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. 59 baru S1 semester 2 Bapak Ibu. Berarti nanti kalau wisuda usianya 63. 63 karena butuh 3, 4 atau 5 tahun dia baru lulus. Saat itu ketika kami S2 usia baru 31, Pak. Baru 31. Itu membuat khirsun wajtihadunnya, bahasa anak muda sekarangnya, menyala. Sing pan pangsiun be semangat, apalagi sing esit suwe kan begitu. Semangat. Makanya ketika bimbingan tesis itu guru kami Profesor Ibnu Hajar bilang, "Anda mau wisuda bulan Agustus? Insya Allah, Prof. Bisa lari?" Bahasanya begitu. Saya jawab dengan penuh kesemangatan, "Jangankan lari, disuruh terbang saja saya siap." Kalau begitu Anda ketemu saya sepekan 2 kali. Bimbingan tesis, Senin dan Kamis. Senin ketemu saya jam 8 pagi, Kamis ketemu saya jam 4 sore. Nyepeda Pak, naik motor dari Blimbing ke Semarang, berangkat jam 4. Subuhan biasanya di daerah Pemalang. Sampai Kendal, sampai Semarang setengah 8. Saya sudah duduk di depan ruangan beliau. Senin. Kalau Kamis, karena jam 4 naik kereta. Pulangnya naik bis jurusan Jakarta. 2 bulan Allah mudahkan selesai. Jadi betul istihadun. Allah melihat kesungguhan kita. Kemudian teman dari kesekretariatan tanya, "Berapa lama Pak Ustaz bimbingan?" 2 bulan. Temenan. Bisa Allah yang memudahkan. Dengan melimpahkan semangat. Itu sudah dibuktikan Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu terbukti, yang diceritakan oleh Allah itu terbukti dengan apa? Syukur. Maka kalau orang tua tidak menumbuhkan rasa syukur dalam hati, jangan berharap mendidik anak mudah.
Orang tua harus punya rasa syukur. Nah, di antara bentuk rasa syukur juga menerima apapun keadaan anak yang Allah berikan kepada kita. Maka istilah ojo banding-banding ke bener. Ngobrol dengan teman, cerita, anakku sudah hafal 30 juz, balik hati ini sesak. Anakku kok ya juz 30 be ora apal-apal. Jangan. Potensinya mungkin bukan di situ. Mungkin potensi anak kita kalau lagi ngomong orang mandek-mandek, oke, calon dai, minimal calon penyiar, ngomong baik kan. MC, orator, juru bicara, diplomat, mungkin ngapalinya lambat, tapi kecerdasan verbalnya lebih tinggi. Karena kalau dalam teori kecerdasan ada 9 jenis kecerdasan. Pak, anakku kok ya ngapali angel, ngomong rada angel. Mungkin yang lain, apa? Diajari silat cepat, diajari renang cepat. Berarti cerdas kinestetiknya, fisiknya yang cerdas, itu yang dioptimalkan. Namanya orang yang bersyukur. Di dalam buku tentang kecerdasan, ketika ada seorang kepala sekolah, ini penulis bercerita begitu Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah ini imajinasi atau memang real. Saya baca dalam buku tentang teori kecerdasan. Ketika kepala sekolah sedang pidato di lapangan upacara, memuji anak-anak yang prestasinya tinggi, yang rankingnya bagus. Di era dulu kan masih pakai ranking, sekarang kan tidak. Kemudian ada siswa yang memberanikan diri tanya pada Pak Kepala Sekolah itu. Pertanyaannya membuat Pak Kepala Sekolah kaget. Hebat mana antara Mike Tyson dengan Taufik Hidayat? Pertanyaannya begitu. Hebat mana antara Mike Tyson dengan Taufik Hidayat? Artinya si anak ini ingin menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa tiap-tiap siswa itu punya kehebatan dalam bidangnya masing-masing. Sehingga perengkingan itu kurang tepat. Karena misalnya di sekolah-sekolah umum yang mapelnya ada 11, tidak mungkin satu siswa bisa menguasai 11 mapel itu. Ada siswa yang matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, bahasa Indonesianya pinter, olahraganya orang patia pinter. Servis nampak bola poli, melayunya mburi terus orang Arab. Melayu ketinggalan terus. Berarti memang dia tidak di situ bidangnya. Nah inilah yang mendasari kemudian sekarang aturannya di rapot itu tidak disantumkan peringkat. Karena jumlah nilai yang banyak tidak mencerminkan siswa ini menguasai semua bidang. Hikmahnya apa Bapak dan Ibu? Kenapa Allah tidak berikan kita 9 kecerdasan? Kalau diberikan semuanya berpotensi sombong. Kalau diberikan semuanya berpotensi tidak merasa butuh orang lain. Maka ada orang yang ahli dalam IT, tapi motornya bocor keter. Nah, urusannya tukang tambal ban. Ada orang ahli IT, buat tengah ngelih keter. Lah, urusannya tukang lengkok, tukang ponggol. Dibagi-bagi semua. Sehingga manusia bisa hidup sosial, saling membutuhkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini rasa syukur menumbuhkan perasaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ya titip pesan, jangan membanding-bandingkan anak kita, cucu kita dengan anak orang lain. Bapak Ibu saja, saya yakin tidak rela dibanding-bandingkan. Saya yakin itu. Istri bilang sama istrinya, "Mah, kono orang pinter masak sih, orang kaya pelayan warung." Cari bojone, "Mana bojo karo pelayan warung?" Cari sing lanange,
Pelayan warungnya lanang kabeh lah sing wadon. Lah bisa dibandingna karo yo. Itu Bapak Ibu, jangan membanding-bandingkan. Potensi yang ada itulah yang dimaksimalkan. Ya, yuk kita jadi orang tua yang pandai bersyukur. Nanti anak-anak kita akan jadi orang yang pandai bersyukur. Bekali diri dengan hikmah dan rasa syukur. Dipraktekkan, insya Allah sukses Bapak Ibu sebagai orang tua. Contohnya siapa? Luqmanul Hakim. Iya. Maka kalau mau mengadakan acara parenting, itu ngundang orang yang sudah sukses ngelola anak. Jangan ngundang orang yang masih ngopeni anak. Mau parenting, pesertanya siapa? Orang tua yang anak-anaknya masih TK. Undang orang tua yang anaknya sudah SD. Berarti kan sudah berhasil. Pesertanya siapa? Orang tua yang anak-anaknya masih SD. Undang orang tua yang anaknya sudah SMP. Calon peserta parentingnya siapa? Orang tua yang anak-anaknya SMP. Undang orang tua yang anak-anaknya sudah SMA. Ngobrol aja, berbagi pengalaman. Itu yang nanti akan menginspirasi. Jangan sampai ngundang parenting dengan orang yang baru nikah. Dia ngisi materi. Yang mendengarkan orang-orang yang anaknya banyak. Ditanya, Ibu mohon maaf, ini sudah berapa anak yang dididik? Belum, baru menikah. Akhirnya apa? Yang mendengarkan bisa mencep semua. Dheweke bedurung duwe ngandani. Iya. Luqman itu dikaruniai anak oleh Allah dan sukses, maka oleh Allah diceritakan. Bapak Ibu. Sekarang langkahnya untuk mendidik anak menjadi solih dan solihah. Ayat 13 sampai dengan ayat 19. Dalam masih surat Luqman. Ayatnya 13 sampai dengan ayat 19. Yang pertama apa ayat 13 itu? Didik anak itu tanamkan keimanan yang benar. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Tanamkan keimanan yang benar. Jangan sampai anak kita syirik. Katakan orang tua begini. Ketika ibu nyuruh anaknya untuk sholat. Nak, sholat atau nak. Nanti ibu, awas kamu kalau tidak mau sholat tak bilangi bapakmu. Terus anaknya tanya, bapak lagi kemana sih bu? Bapak lagi penataran, pulangnya kapan? 3 minggu. Jadi anaknya, berarti ibu laporannya 3 minggu maning ya, orang beti. Kan begitu. Iya, karena ditanamkan rasa takutnya bukan kepada Allah, tetapi kepada Bapak. Nak, sholat. Allah mengawasimu, malaikat nunggu untuk mencatat kamu sholat. Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Diceritakan begitu sejak mereka kita didik untuk sholat. Ini penanaman keimanan yang baik. Kemudian yang kedua, ayat 14 Bapak Ibu ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisuluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Tanamkan rasa hormat, tanamkan rasa patuh, tanamkan rasa bakti kepada anak. Bagaimana caranya? Kita yang nyontoni. Ini yang masih muda-muda, masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tua panjenengan, maka anak kita akan berbakti kepada kita. Berbicaralah sopan santun dengan orang tua panjenengan, maka anak-anak kita akan berbicara sopan santun kepada kita. Karena apa? Mereka sedang belajar dengan kita. Nah, kalau sebagai anak dengan orang tuanya petik-tikan, atau petik-tikan Bapak Ibu? Hah? Petakilan beda Pak ya. Petakilan gue jelalatan ya. Petik-tikan gue apa ya bahasa Indonesia nih Mas? Tapi Bapak Ibu paham ya? Orang makanin ya. Mas, bahasa Indonesia apa Mas? Petik-tikan ke
dipanggil, ini contohnya dipanggil, jawab tapi karo ngentak-ngentak. Itu namanya petik-tikan. Nanti dicari padanannya ya. Ini bahasa mundu sih. Petik-tikan. Medut. Kalau medutnya diundang orang marani-marani, kita marani Pak. Tapi kalau bergenggeng, beripate mendelik, suaranya dhuwur. Ini petik-tikan. Bukan petik-tikan itu masih pecicilan. Ya, itu. Jadi kita nyontoni bakti pada orang tua, nanti anak akan ikut bagaimana dia berbakti kepada kita. Ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ada di ayat tadi berapa? 14 ya? 15. 15 dulu. Yang ketiga ngajari anak dengan kritis. Kritis. Artinya ketika orang itu memberikan perintah, tetapi perintahnya menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, anak diajari untuk tidak mentaati. Jadi kalau perintahnya menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Orang tua kalau nyuruh anaknya maksiat, ya anak harus kritis. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jadi ketaatan kepada orang tua itu berbeda dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kepada Allah totalitas. Kalau kepada orang tua dalam tanda kutip. Selagi perintahnya tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau punya anak kritis, orang tua jangan jengkel. Disuruh, kemudian dia bertanya, kenapa sih Bu, aku harus begini? Karena ini ada aturannya. Quran misalnya, karena ini ada aturannya. Sunnah misalnya, karena ini ada aturannya. Negara misalnya. Nah, berkendara pakai helm ya. Kenapa sih Bu? Ada undang-undangnya. Kan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri. Punya SIM ya, kenapa sih? Ada aturannya. Bawa STNK ya, ada aturannya. Sehingga ketika ada operasi, bongbong, tenang, ayam, tentrem. Ora runtak terus panik begitu ya. Nanti kalau ketilang balik nangis. Kaning nangis disita bisane STNK kelalen SIM ora duwe ya melanggar. Wis kayak kue ora helman. Ya akeh nemen ya. Kongon balik. Sidang kan gitu. Jadi ajari anak untuk kritis. Yang keempat, ada di ayat ke-16. Ajari anak untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu akan mengirimmu sekolah jauh. Bapak Ibu tidak ikut. Tapi insya Allah doa akan selalu Bapak Ibu panjatkan. Nafkah akan selalu Bapak Ibu kirimkan. Dan jangan lupa, yang disembah oleh Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamaimu. Bapak Ibu tidak tahu yang kau kerjakan di tempat belajarmu, tetapi yang disembah oleh Bapak dan Ibu, Allah tahu. Seperti ucapan seorang wanita yang kemudian menjadi menantunya Umar bin Khattab. Kisahnya populer Bapak Ibu. Ketika ibunya meminta dia mencampur susu dengan air. Kemudian putrinya menyampaikan, bukankah Khalifah Umar sudah melarang? Kata ibundanya, dia tidak tahu. Khalifah Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar tahu. Kalau anak ditanamkan kesadaran bahwa Allah senantiasa membersamainya, kita melepas anak kemanapun, tidak akan khawatir. Dia tidak akan bermaksiat. Karena apa? Dia ingat Allah membersamainya. Ini canggih Bapak Ibu ya. Sudah dibekali maksimal. Sudah berapa? Nah, sekarang yang kelima. Ada di ayat 17. Ya bunayya aqimis sholat. Yang kelima. Nah, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Ini tidak akan bermanfaat kalau kita orang tuanya tidak sholat. Nah, jangan tinggalkan sholat Bapak sih. Bapak tersejen. Ya keprime.
Nak, jamaah, Bapak sih, Bapak di rumah. Lah kepripun, Pak? Ya aku kan ikut Bapak, Bapak di rumah, aku di rumah. Jangan, laki-laki harus di masjid. Lah Bapak, jangan jadi Bapak yang solihah. Jadilah Bapak yang solih. Ya. Kemudian yang ke, nah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ajarkan anak-anak kita peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Ajak teman-temannya untuk melakukan kebaikan. Jangan sregep dewekan toh. Ya, Pak. Jadi pesan pada bapak-bapak, kalau mau jamaah, itu tetangga-tetangga yang lagi duduk depan rumah diajak. Yuk, anak undangan loh. Undangan apa? Sing Gusti Allah. Endi mau sih hayalah sholat. Melu yuk jamaah. Kalau Al Amin ini pengen jamaahnya banyak, ada resep Mas Koribuddin. Buat undangan Mas. Kita surati warga sekitar untuk jamaah. Ini kan yang pertama kali dilakukan oleh masjid-masjid yang sekarang jamaahnya full. Kita surat. Ya, suratnya belum datang, kita silaturahmi. Ini wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, peduli lingkungan. Jangan yang penting aku sudah rajin, yang lain masa bodoh, jangan. Ajari anak kita untuk peduli lingkungan. Sudah berapa? Nah, yang ketujuh, wasbir ala ma asobak. Ajari anak untuk bersabar. Pak, pimen baca gagah. Ngapali ka angin. Baru berapa kali sih? Baru 2 kali. Coba yang ketiga. Sudah 3 kali. Coba yang keempat. Sudah 10 kali. Coba yang ke-11. Tadi Thomas Alva Edison berapa ratus kali gagal. Tahunan diceritani. Sabar itu kunci kesuksesan. Jangankan belajar Bapak Ibu ya. Makan tidak sabar aja tidak enak Pak. Nasinya panas, sayurnya panas, sambelnya pedes, tempe gorengnya panas. Kancane ngejak kondangan ngelakson bae. Ditanya, "Gagi lagi apa?" "Lagi maaf yuk gagian." "Engko suwe temen sih Hanas." Tidak sabar ya. Tapi kalau makan hangat, dinikmati, walaupun hanya nasi putih, ayam goreng, sayur sop, ya. Walaupun Bapak Ibu ya. Wis kayak kue gratis bisa, masya Allah. Orang saya protes, orang lagi berhayal kan diprotes. Sabar ya. Oke. Berikutnya yang ke 8. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Nah, ini penting sekali. Yang ke-8 bilang pada anak-anak kita, "Nah, jangan sombong." Jangan sombong. Kenapa sih tidak boleh sombong? Karena sombong adalah pakaiannya Allah. Al-mutakabbir itu pakaiannya Allah. Siapa yang memakai kesombongan akan terbakar, tidak akan masuk surga. Kenapa tidak boleh sombong? Karena kita tidak punya apa-apa, semuanya titipan Allah. Aku sudah hafal 30 juz, jangan sombong. Kalau Allah mau ngambil gampang. Metu sing lawang kejeblok, kelalen amnesia. Kelalen kah? Jangan sombong. Tidak ada yang patut disombongkan. Wong kita itu semuanya pinjaman. Jangan sampai minjem terus tadi petik-petikan. Izin. Nah, jangan sombong. Nah, jadilah orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Ketika orang bilang, "Mas, suaramu bagus, hafalanmu banyak." Jawablah, "Hada min fadli Rabbi."
Jangan siapa dulu, malah metik malah gitu. Jangan, ya, jangan. Jangan gitu ya. Kemudian yang ke 9, ada di ayat 19 ya. Waqsid fi masyika, sederhanakan langkahmu. Jadi meskipun pangkatnya sudah rembel di pundak, jangan sampai jalan yang apa Bu? Mergenggeng gitu ya. Jangan sampai jalan yang duluan pundaknya dulu karena pangkatnya rentengan. Setinggi apapun pangkat pasti pangsiun. Jabatan tertinggi adalah pangsiun. Gelar tertinggi almarhum. Profesor, Doktor, Kiai Haji, di belakangnya SH, SPD, SE, MA, Akenemen, tetap terakhirnya ALM. Almah. Maka waksid bi masyika, sederhanakan langkah. Wagdud min sautika, pelankan suaramu. Pelankan suara. Jadi kalau ngandani orang aja gowokan. Apa gowokan Bapak Ibu? Cuak-wakan. Akhirnya orang bilang, nyong ngaji karo Ustadz Bulan kayong tersinggung. Bisa sih ngentak-ngentak baik Pak, kayong lara hati nyong tak. Ya, waktu min sautika. Nanti bisa ditulis 9 langkah sukses jadi orang tua dalam kurung surah Luqman ayat 13 sampai 19. Plus 2. Plus 2-nya bekal diri tadi, hikmah dan syukur. Ini semua lahiriah. Ada batiniah yang jangan dilupakan. Doa. Doa Bapak Ibu. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Al-Baqarah, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Silakan dimintakan kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, kita bilang kepada Allah, inni tawakkaltu ilaika ya Allah. Aku bertawakal kepada Engkau, langkahnya sudah aku maksimalkan, hasilnya urusan Engkau ya. Insya Allah, bapak ibunya solih, solihah, anaknya solih dan solihah. Di dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Insya Allah, yang Allah janjikan di Al-Quran surah Ar-Ra'd, ini untuk menyemangati kita, bapak ibu. Ar-Ra'd ayat engkau tak boleh di sini aja. Ayatnya adalah 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adn akan dimasuki oleh orang-orang yang solih. Di antara bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka bisa kumpul bareng Bapak Ibu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Malaikatnya ngomong apa? Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian atas sebab kesabaran kalian. Fanikma uqbaddar. Ini kenikmatan hakiki yang Allah janjikan. Maka Bapak Ibu, investasi sebenarnya kita orang tua adalah anak. Anak. Anak yang soleh, waladun solihun yad'ulah. Kitanya geledak ninggal, mujur ngalor ngidul, ditinggal di kuburan, anak kita soleh, mereka mendoakan kita, pahalanya mengalir terus-menerus. Anak kita menikah, punya anak lagi, ngajari ilmu yang kita ajarkan, kita dapat pahala lagi, ilmun yuntafa'u bihi.
Kalau sedekahun jariyatun kan tidak semua orang bisa Bapak Ibu ya. Karena harta itu kan memang nikmat yang khusus. Tapi membentuk, menumbuh, kembangkan anak menjadi soleh, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Mengajarkan kebaikan, insya Allah, Allah mudahkan. Jadi kalau 3 amal yang akan terus mengalir, kita bisa 2, di barzah kita ayam tentrem. Ya, kayak orang kerja waktu muda sudah nabung, jadi sudah pensiun masih ada penghasilan. Ayam tentrem. Amalan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang masih punya anak-anak dalam tanggung jawab pendidikan, yang sudah tidak bisa dibagikan kepada orang lain sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi teladan-teladan bagi generasi-generasi di belakang kita. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.